2009 untuk pertama kali gitu. Oke, Ya, berarti sudah mau 13 13 tahun. tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rahmi di Blue Zone Podcast. Pada episode kali ini saya sudah ditemani oleh bintang tamu spesial kita. Sudah ada Bapak Wahyu. Ya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Rahmi. Apa kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah, masih sehat. Insyaallah kita selalu dijaga kesehatannya. Amin, amin. Ya, buat yang belum tahu, Pak Wahyu ini adalah Kepala Sekolah SMP IT Insan Harapan. Nah, pada episode kali ini kita mau bincang-bincang sama Pak Wahyu mengenai perjalanan Pak Wahyu sebagai kepala sekolah sampai akhirnya Inhar mau menuju sekolah adiwiyata. Amin. Boleh ya Pak Wahyu ya? Insyaallah, boleh. Ya, jadi pertama-tama nih yang mau saya tanyakan, mulai tahun berapa Pak Wahyu ngajar di Inhar? Saya ngajar di Inhar itu bulan April tahun 2009 untuk pertama kali gitu. Oke, Ya. berarti sudah mau 13 tahun ya. ya. Udah lama juga ya. Inhar mau 18 tahun, Pak Wahyu sudah hampir 13 tahun juga ya, Masya Allah. Nah, pada saat pertama Bapak ngajar di sini sebagai guru apa? Dulu ngajar fisika pertama kali itu. Kita di Inhar kan IPA-nya masih dipisah ya. Saya ngajar fisika, setahun berselang juga diminta juga ngajar matematika. Oke. Ya. Itu kelas 7, 8, 9 atau berbagi? Waktu fisika 789 awalnya. Nah, tapi pas tahun kedua itu kalau tidak salah saya digeser ke matematika kelas 8, 7-nya malah nggak ngajar. Oke. Nah, Lupa juga sih tapi ya. Udah lama ya, Iya, Pak udah ya? lama juga gitu. Waktu Bapak pertama ke Inhar itu kesan pertamanya bagaimana sama Inhar? Ya, kesan pertama tentunya karena ini sekolah Islam ya, itu mungkin kalau buat saya lebih pas ya. Jadi kan saya sebenarnya nyari lingkungan yang pas juga buat kita kerja gitu. Jadi karena sekolah Islam ya saya rasa ini lingkungan yang pas. Kemudian masuk ke sini, walaupun saya juga tinggal ke sini dulu, tapi sempat harus bolak-balik nyari sekolahannya karena kan nyempil gitu. Salah lihat Kalau gitu ya. lihat nggak kelihatan dari jalan ya. Tapi jalan. Nah pas kalau pertama kali kesini memang ngelihat pertama lingkungan, yang kedua ya kalau siswa sih tadi ya, jadi ekspektasi saya itu memang karena saya pernah ngajar di sekolah sebelumnya di pelosok ya, bukan pelosok tuh sebenarnya bukan pelosok di bagaimana sih, tapi ya dengan lingkungan yang mungkin orang tuanya itu kurang berpendidikan lah ya. Jadi waktu itu saya pikir kalau di Inhar dengan lingkungan yang lebih baik itu tentu anak-anaknya lebih mudah tertib dan diatur itu ya. Tapi ya pertama kali wah ternyata kok sama juga gitu ya. awal-awal gitu gitu. Oh sama juga ternyata. Jadi mereka tidak tetap namanya anak-anak tidak bisa dewasa dan mandiri begitu saja gitu, harus diajarin oleh gurunya gitu. Iya benar. Ya, cuma kelebihannya tadi ketika diingatkan, ini kan yang lebih mudah untuk diingatkan dibandingkan sebelumnya gitu. Oke. Sebelumnya. Kalau Bapak masih ingat nih, waktu pertama Bapak ngajar tahun 2009 tuh udah ada berapa siswa nih seangkatannya? Kalau siswa saya belum hafal, tapi sudah ada 8 rombel ya. Kelas 9 itu 2 rombel. Saya kadang ngajar kelas 9 juga waktu itu terakhir. Terus kelas 8 dan kelas 7 masing-masing 3 rombel, jadi 8 rombel. Oke. Ya kalau hitung-hitungan 25-an mungkin 25 kali 140 ya hampir 200 lebih lah itu udah. Gurunya sendiri udah banyak belum Pak waktu itu? Guru kurang sekitar 20 kan mungkin ya saya juga. Tidak sebanyak sekarang. Tidak sebanyak ya? sekarang tentunya ya. Karena kan sesuai dengan banyak Kebutuhan siswa juga ya. ya. Terus mengenai sarana prasarana nih, yang udah ada masjid sudah ada? Masjid belum ada. Lapangan ya ada, maksudnya lapangan yang sekarang di depan itu ya, bukan gor ya. Lapangan ya itu dioptimalkan buat olahraga lah, apa saja di situ. Kemudian aula juga belum, lab IPA setahu saya waktu itu belum ya, lab IPA itu. Lab komputer juga masih kecil tuh, di pojok sana masih kecil, jadi tidak seperti sekarang lah. Tapi sudah 2 lantai ya Pak ya? Sudah 2 lantai. Okay. 2 lantai. Cukup cepat juga ya perkembangan 5 tahun 5 sudah tahun 2 sudah, lantai, alhamdulillah. kemudian 8 rombel ya, Insya Allah. Kemudian dari Bapak mulai ngajar tahun 2009 sampai akhirnya Bapak diangkat
kepala sekolah ya. Berarti tahun berapa tuh Bapak? 2014 saya kepala sekolah. 2014. Iya. Boleh diceritain proses bagaimana Bapak menjadi kepala sekolahnya? Ya waktu itu memang kepala sekolah kedua waktu itu Ibu Rita kan memang sudah ini ya, sejak awal memang ada rencana untuk resign ya dari Inhar karena ingin fokus dengan profesinya beliau sebagai psikolog ya. Jadi waktu itu yayasan. Nah ini yang uniknya tahun 2014 itu memang betul-betul kayak masa transisi ya, seperti masa transisi lah. Pertama juga yayasan waktu itu baru mulai terbentuk yang baru yayasan juga. Kemudian pas kurikulum juga bergeser tuh dari KTSP menjadi kurikulum 2013. Oh iya benar. Itu bareng banget itu. Benar. Jadi betul-betul loh tambah rencana kepala sekolah baru. Jadi memang luar biasa waktu itu. Nah ceritanya waktu itu dari beberapa guru ada 5 guru yang dicalonkan jadi kepala sekolah seperti itu. Jadi diseleksi, diminta presentasi terkait kalau kita jadi kepala sekolah bagaimana ya. Udah baru ditunjuk seperti itu. Pas ketika akhirnya Bapak terpilih jadi kepala sekolah nih, perasaan Bapak bagaimana? Ya perasaannya sebetulnya ya karena sejak awal kalau saya ceritain ya, sejak awal saya sebetulnya lebih enak tidak jadi kepala sekolah karena saya itu sebenarnya lebih senang jadi guru ya, ketemu sama anak-anak, ngajar anak-anak, manfaatnya lebih langsung kepada siswa ya. Jadi secara langsung manfaatnya ke siswa, ke orang lain itu. Jadi ketika dapat kepala sekolah sebetulnya sih berat bukan kepingin saya sih jadi kepala sekolah ya. Cuman ketika sudah ditunjuk ya sempat juga saya ada penolakan ya dengan alasan tertentu kan. Saya sedang ngambil kuliah S2 gitu. Tapi karena yayasan bilang ya sudahlah nggak apa-apa, pokoknya tidak atur aja kerjanya. Ya artinya tidak ada alasan lain ya terima ya, itu amanah ya, amanah. Kalau saya terus terang ketika diberi amanah memang berupaya untuk memenuhi, walaupun pada pelaksanaan mungkin banyak kekurangan ya itu bisa ya dimaklumi lah kira-kira ya dengan begitu, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi saya pikir kalau kita dikasih amanah ya harus kita tunaikan semaksimal mungkin gitu. Setelah Bapak terpilih itu kan, walaupun dengan mungkin awalnya yang tidak berkeinginan, lalu upaya apa yang akhirnya Bapak lakukan setelah jadi kepala sekolah? Ya, meskipun tadi dari awal tidak punya rencana jadi kepala sekolah, tapi ketika dikasih amanah ya kita tentunya harus menunaikan sebaik mungkin. Jadi ya harus banyak belajar karena pertama saya juga terhitung masih baru waktu itu, walaupun sudah kalau ngajar dari tahun 99 saya udah ngajar di Bandung ya. Dari tahun 99 itu di Bandung saya udah ngajar, jadi udah lumayan lama ngajar di sekolah, sempat di tempat lain. Nah tapi di Inhar kan baru tahun 2009, baru 5 tahun lah kita kenal Inhar. Kemudian juga basic saya juga buat di pendidikan gitu. Walaupun pernah sih belajar itu, tapi secara ini basicnya bukan di pendidikan. Nah kemudian ya mau tidak mau kita banyak belajar, pelan-pelan lah. Tadi tambahkan tadi emang banyak perubahan tadi, yayasan baru, kurikulum juga baru ya. Saya juga baru jadi kepala sekolah ya, akhirnya banyak belajar pelan-pelan semua yang kita lihat yang kemarin belum dilengkapi apa sebelumnya, misalkan beberapa hal ya, yang ini kurang ya kita lengkapi, yang sudah bagus di Inhar ya kita pertahankan karena banyak juga yang sudah bagus ya. Saat itu kan Inhar tahun 2000 Inhar itu 2010 itu kan mengirim pertama kali itu ngirim wakil ke nasional ya, OSN nasional itu matematika. Kemudian kalau tidak salah 2014 sebelumnya saya jadi kepala sekolah itu saya kan beri kepala sekolah mungkin bulan Julinya. Itu bulan sebelumnya mungkin Februari atau Maret itu kan kita juga baru meraih medali perunggu fisika OSN. Nah, jadi itu hal-hal positifnya ya kita pertahankan. Dan itu juga jadi PR saya waktu itu oleh mempertahankan ya, dan lebih baik harus lagi. lebih bagus udah gitu. Lebih baik lagi. Buat saya bilang, waduh gimana ya? Ya tapi ya sekali lagi itu amanah ini kita harus coba. Jadi hal-hal baiknya kita tetap pertahankan, yang kurang ya kita coba perbaiki sedikit demi sedikit lah. Benar banget Pak. Nah dari awal nih ya udah Bapak menjadi kepala sekolah 2014 sampai sekarang 2022 udah mau 8 tahun. Proses apa yang paling berkesan buat Pak Wahyu sebagai kepala sekolah? Nah, ya
Sekali lagi saya sebenarnya ya, kalau bicara pola sekolahnya, karena saya sejak awal juga lebih cenderung merasa bahwa saya sebetulnya lebih lebih enak jadi guru ya. Jadi kalau buat saya sebetulnya proses yang berkesan tentunya ditinjau dari saya sebagai seorang pendidik ya, bukan sebagai kepala sekolah. Karena kalau kepala sekolah sebetulnya banyak hal yang memang sudah ada perubahan, tapi kan itu juga hasil bareng-bareng ya, hasil bareng-bareng dengan yayasan dan segala macam. Kita hanya jalankan yang sudah ada dan nambah dikit-dikit lah, nggak banyak sebetulnya, karena Inhar itu dari awal memang sudah bagus sebetulnya. Dari awal bagaimana konsep mendidiknya itu sebenarnya sudah luar biasa ya, matang gitu. Jadi kita tinggal meneruskan lah. Nah, tentunya sebagai seorang pendidik yang paling berkesan buat saya gimana pun, saya kira karena kita itu ada di sini dalam rangka mendidik anak-anak didik kita, maka yang paling berkesan tentu ketika anak didik kita punya kesuksesan, punya hasil yang baik ya. Pendidikan di Inhar itu akhirnya bisa diterapkan atau menjadi membuat anak didik kita menjadi anak yang baik yang sesuai dengan tujuan kita, itu tentu yang paling berkesan buat saya ya. Nah, banyak lah ya, bisa jadi kalau setiap kita lihat di medsos lah ya, lihat di medsos, wah kalau anak didik kita sukses, alhamdulillah, senang lah, itulah begitu, senang. Cuma kalau mau bicara yang paling dekat tentunya artinya memang masih lingkungan Inhar ya, kemarin ya tahun 2021 ya kemarin ya. Iya, 2021. Ya, kita kan juga akhirnya PR saya ketika kita harus meraih prestasi lebih baik dari sebelumnya, akhirnya tercapai. Jadi kita Inhar meraih medali perak ya, untuk fisika ya, untuk OSN. IPA sekarang bukan IPA itu jadi sebenarnya waktu itu yang jadi berat buat saya itu adalah awalnya ya, ketika saya harus meraih medali yang ini nih lebih bagus dari perunggu. Yang berat sebetulnya waktu itu adalah karena mulai digabung juga tuh antara fisika sama biologi gitu kan. Waktu itu bilang anak didik kita tuh sebenarnya satu itu ada yang cenderung ke fisikanya, ada yang cenderung biologi, jadi susah sekali nyari siswa yang dua-duanya gitu ya. Ditambah lagi waktu itu kalau dulu itu kita pakai passing grade, untuk OSN itu kan passing grade. Jadi kalau misalkan seprovinsi kita di passing grade, kemudian setelah itu dipilih langsung di passing grade, artinya ada passing grade lolos ke provinsi gitu. Nah, sejak kapan tuh udah dibatasi. Tangsel itu cuma 3, masing-masing kota kabupaten cuma 3 yang bisa lolos ke provinsi. Kita Tangsel kan luar biasa lawan-lawannya. Iya, benar. Aduh, masya Allah, bilang itu ini berat ya, lumayan lah berat gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, Pak. Kita punya prestasi, dan maksudnya juga sebetulnya juga ya alhamdulillah kita juga punya siswa yang punya potensi ya, seperti itu. Iya, benar. Seperti itu. Memang hasil dari semuanya lah, dari siswanya, dari guru pembimbing, orang tua, semua. Kalau yang terukur ya, kalau sebenarnya banyak yang tidak terukur sih, kebahagiaan kita jadi anak kita jadi anak yang solid, itu juga luar biasa. Apalagi kalau mereka bisa itu meresap di hati gitu. Betul, ya, jadi kebiasaan terus tanpa kita pantau, tanpa kita dampingi lagi, mereka sudah menjadi kebiasaan baik yang terbiasa dilakukan. Alhamdulillah. Nah, untuk Enif Inhar yang ke-18 tahun 2022 ini, kan Inhar menuju sekolah adiwiyata nih. Nah, menurut Pak Wahyu gimana nih persiapannya atau proses menuju sekolah adiwiyata ini? Ya, yang pertama sebetulnya secara pemikiran saya memang seneng ya dengan sekolah yang ramah lingkungan lah, ibaratnya gitu, ramah lingkungan. Asri ya, hijau, itu senang sebetulnya ya. Walaupun dari segi penerapannya memang tidak mudah ternyata ya. Nah, jadi sebenarnya bukan bicara adiwiyata atau tidaknya, tapi lebih cenderung bagaimana kita membentuk lingkungan sekolah yang asri, yang hijau, yang ramah lingkungan. Nah, kebetulan bulan Januari kemarin Inhar diundang, karena emang juga setelah dipantau oleh pengawas waktu itu, Inhar boleh nih coba ajukan jadi sekolah adiwiyata ya. Kita diundang untuk ikut pertemuan meskipun secara online ya, dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan para pengawas segala macamnya. Itu baru mulai udah kita mumpung ada medianya lah untuk membantu kita dalam menuju sekolah yang ramah lingkungan tadi, ya udah kita ikuti seperti itu. Jadi persiapannya tentu ya banyak ya, kita
membersihkan lingkungan, terutama yang ya banyak yang harus kita benahi sebetulnya. Kemudian mencoba membuat program-program yang memang mengarah ke sana ya. Baik nanti RPP-nya dibuat, nanti juga dokumen kita juga dokumen KTSP kita juga kita buat untuk mengarah ke sana ya. Seperti itu. Itu yang rencana, itu rencana ya, rencana. Nah, dengan anniversary memang ini sih juga kendala kita. Sudah disiapkan tapi ternyata sudah disiapkan gitu ya. Kita punya rencana program hari ini, sebetulnya hari ini kita programnya adalah menanam pohon sama-sama dengan siswa bareng-bareng. Tiba-tiba ada edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel tanggal 7 sampai tanggal 18 kita harus PJJ ya. Sudah akhirnya nggak jadi gitu kan gitu. Yang lain-lain ya, tapi ya kita coba tetap kita jalankan yang bisa ya seperti itu. Sebetulnya terkait dengan sekolah itu juga dari awal Inhar sudah beberapa sih ada program seperti itu ya. Misalkan lomba kebersihan kelas sudah ada sebetulnya. Cuman terpotong waktu itu dengan 2 tahun pandemi ya. Sekali lagi sempat off. Bener Pak. Jadi untuk mendaftar untuk ikut seleksinya itu sebetulnya tidak. Jadi kalau untuk tingkat kota yang seperti saya tahu kemarin itu tingkat kota ibaratnya bebas sih ya, bebas karena kita kan hanya sebetulnya tingkat kota itu tidak ada, mungkin saya nggak tahu penilaian ada mungkin ya, tapi tidak seketat kalau kita masuk provinsi. Nah targetnya Inhar? Ya kalau kita targetnya tentu sampai nasional pengennya gitu. Dan tapi kan bukan, ini bedanya kalau di Wiata itu bukan berarti misalkan sekarang lomba di tingkat kota ntar terpilih satu wakil kota, enggak begitu. Enggak begitu. Jadi kalau kita pengen ke provinsi ya harus siapkan dari sekarang. Karena kita kemarin baru ikut bimbingannya itu bulan Januari, berarti kita adalah tahun depan sebetulnya. Tahun depan itu tahun 2023. Ya, tahun depan itu ada penilaian di provinsi. Nah, kita siapkan semuanya sejak sekarang, baik dokumen KTSP-nya tadi. Makanya jadi ini Inhar menuju sekolah di Wiata itu baru memulai persiapannya, kelengkapan segala macamnya itu ya Pak ya. Jadi siapapun boleh sekolah manapun sebetulnya. Kalau yang saya tahu itu bukan berarti harus satu kota itu berapa sekolah, enggak. Jadi silakan saja mengajukan, kemudian kita persiapkan. Nanti kalau kita kan rencana karena sudah dibuka medianya oleh Dinas Lingkungan Hidup, nanti kita coba koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup apa saja yang kurang. Nanti kita benahi, baru setelah itu kita daftar untuk apa? Kita ngajukan untuk lomba di tingkat provinsi dengan setelah kita menyiapkan juga semua kesiapannya, baik administrasinya dan juga sarana-prasarananya gitu. Ada nggak harapan khusus dari Pak Wahyu kalau nanti seandainya Inhar berhasil jadi sekolah adiwiyata? Ya. Seperti yang disampaikan juga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan yang lain ya, sama sebenarnya dengan yang saya pahami. Jadi sebetulnya yang kita harapkan bukan masalah adiwiyatanya sekali lagi tadi, tapi kita bicara lingkungan yang asri, yang rindang, yang hijau, yang juga ramah lingkungan saya bilang tadi. Seperti itu. Jadi kalau kita hanya bicara sekolah adiwiyata, maka ketika kita sudah siapkan semuanya, kemudian sudah dinilai, dapat juara, selesai. Nah, padahal kita nggak begitu. Kita harapan kita adalah betul-betul apa yang sudah kita awali nanti harus dikawal terus, berkesinambungan terus gitu ya. Yang sudah jalan ya tetap kalau bagus ya diteruskan program-programnya. Jadi tidak hanya setelah penilaian adiwiyata ya sudah selesai, enggak lah. Tapi kita pengennya begitu. Jadi bonusnya saja lah. Kalau sekolah sudah bagus ya itu gelar bonus aja kalau kita dapat penghargaan itu. Tapi harapan yang kita target utama adalah bukan itu, tapi membuat lingkungan yang benar-benar menciptakan lingkungan yang nyaman dan ramah lingkungan. Nah, terakhir nih Pak Wahyu, harapan Pak Wahyu buat Inhar ke depannya seperti apa? Ke depan tentunya sebenarnya saya ingin bicara ini ya, kalau kita bicara visinya ya. Wah, visinya itu luar biasa visi itu. Kalau saya sebetulnya kalau visi itu sebetulnya kan juga kembali kepada kepala sekolah ya. Yeah. Cuma karena visi yang lama itu juga belum bisa tercapai, saya juga agak segan tuh untuk ngubah visi itu. Jadi sekolah rujukan, artinya semua itu dijadikan rujukan. Dari aspek lingkungan segala macam itu luar biasa ya. Luar biasa tujuannya atau visinya itu luar biasa sulit ya sebenarnya. Tapi ya, tentunya itu bukan satu hal yang tidak mungkin kita capai. Jadi harapan kita tentunya Inhar
menjadi betul-betul menjadi sekolah yang dirujuk lah ya oleh semua pihak ya. Jadi pilihan orang tua untuk masuk ke sini tentunya itu harapan kita kan, nama juga kita ya sekolah swasta pasti begitu. Kemudian dijadikan mungkin role model bagi sekolah-sekolah lain harapan. Walaupun tentunya ya kalau dibilang masih panjang lah. Karena namanya kesempurnaan kan nggak kamu tercapai. Ya. Tetap kita gimana pun sudah maju dikit tetap ingin nambah lagi seperti itu. Betul banget, Pak. Banyak baik siswanya, kemudian sarana prasarana dan lainnya, tentu kita pengen lebih berkembang sih seperti itu. Walaupun sekarang sudah lumayan ya dari segi tadi prestasinya dikenal, tetap namanya yang lebih baik tentu kita kejar terus seperti itu. Oke, amin. Insya Allah ya Pak Wahyu. Banyak sih sebenarnya kalau kita bicara detail ya tentu banyak lah yang ingin bagaimananya. Yang pasti harapan kita tentunya siswa-siswa Inhar itu menjadi anak-anak yang sesuai visi misi kita ya, jadi anak yang berakhlakul karimah seperti itu. Dan itu kebanggaan lah buat kita semuanya kalau itu berhasil membuat anak-anak yang misalkan awal kesini bagaimana ya kurang, terus kemudian setelah lulus ya jadi baik kan itu kan kesenangan secara bahagiaan tersendiri. Kebahagiaan kita nggak bisa ya, ini kan ya. Insya Allah amin. Oke Pak Wahyu, terima kasih banyak waktunya sudah menemani ngobrol-ngobrol di Blue Zone Podcast sama-sama, ini. Bu Rahmi, ya gitu teman-teman ya, tadi perbincangan bersama dengan Pak Wahyu bagaimana proses beliau dari awal mengajar di Inhar sampai akhirnya jadi kepala sekolah dan sekarang Inhar mau menuju sekolah adiwiyata. Amin. Oke, doakan saja semoga semua prosesnya berjalan dengan baik, dengan lancar sampai nanti tahun 2023 kita itu pesan ya, kita juga minta doanya supaya pelajaran di Inhar itu sekarang ya normal lagi lah ya. Lumayan. Amin. Semoga pandemi ini segera berlalu, PJJ berakhir. Betul, kalau PJJ terus kayaknya namanya sekolah ya Allah tidak optimal lah seperti bagaimana pun juga. Semoga PJJ segera berakhir. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Blue Zone Podcast berikutnya. Saya Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.